Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang iklan dan psikologi konsumen. Langsung saja tanpa memperpanjang, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Fernanda Yuanda. Yang kedua ada Lala Nadila. Yang ketiga ada Maulana Mega Putri Dwi Sukmawati. Yang keempat ada Muhammad Fardiansyah. Yang kelima ada Zulham Effendi. Dan langsung saja saya akan mempersilahkan teman saya membaca slide selanjutnya. Pengertian iklan. Iklan atau advertensi adalah suatu bentuk penyajian dan promosi dari gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu yang bersifat non-personal. Media yang sering digunakan dalam iklan adalah radio, televisi, majalah, surat kabar, dan billboard. Iklan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu. Konsep attention, yaitu ada yang pertama perhatian atau attention, di mana menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan. Perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus kepada calon konsumen atau konsumen yang akan dijadikan target sasaran. Hal tersebut dapat kita kemukakan lewat tulisan dan gambar yang menonjol dan jelas, perkaraan yang menarik atau 24 mudah diingat dan mempunyai karakteristik tersendiri. Yang kedua ada ketertarikan atau interest. Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih seksama. Hal tersebut terjadi karena adanya minat yang menarik perhatian konsumen akan pesan yang ditunjukkan. Lalu yang ketiga ada keinginan atau desire. Pemikiran yang terjadi dari adanya keinginan ini berkaitan dengan motif dan motivasi konsumen alam membeli suatu produk. Motif pembeli dibedakan menjadi dua, yaitu ada rasional dan emosional. Lalu kita masuk ke tindakan, action. Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan iklan. Yang pertama ada materi iklan yang menarik, yang kedua ada kesesuaian target, yang ketiga ada tingkatnya persaingan bisnis, yang keempat ada tingkatnya kepercayaan pelanggan. Materi pertama itu adalah materi iklan yang menarik. Seperti apa sih materi iklan yang menarik itu? Materi iklan digital yang digunakan harus mampu membuat konsumen tidak berhenti membaca iklan kita. Bukan hanya dengan gambar yang bagus, tetapi gambar yang relate atau sesuai minat konsumen. Selain itu, materi iklan yang tidak terlalu jualan juga lebih disukai. Contohnya tuh seperti iklan yang berupa pengetahuan, tips, dan ulasan produk. Pendekatan dengan materi iklan yang menarik tidak hanya berorientasi pada how to sell, melainkan bagaimana sih caranya menarik hati konsumen dan membuat mereka setia pada produk atau layanan kita. Yang kedua ada kesesuaian target. Saat iklan digital terlihat tidak bekerja dengan baik, ada kemungkinan pemilihan target kurang sesuai. Hal tersebut mengakibatkan saat target mendapatkan iklan dari bisnis kita, mereka tidak tertarik sama sekali untuk mengetahui lebih lanjut. Mungkin saja produk yang ditawarkan cocok untuk usia remaja, tetapi ternyata harganya pun tidak cocok untuk mereka. Ada berbagai kemungkinan penghalang atau barrier dalam penargetan yang kurang tepat. Selain itu, bisa jadi target sudah benar, tetapi iklan kurang memberikan alasan bagi konsumen untuk segera bertindak. Target pelanggan harus merasa suatu produk atau layanan itu penting dan harus dibeli sekarang juga.
Semakin besar peluang iklan kita untuk menghasilkan penjualan, tidak ada salahnya untuk mendiskusikan kembali target bisnis kita dan menyesuaikan dengan konten iklannya. Yang ketiga ada tingginya persaingan bisnis. Sebelum menyusun strategi marketing, kita tentu harus memahami seberapa tinggi persaingan dalam ranah bisnis yang akan kita kuasai. Ada banyak bisnis atau brand yang menawarkan produk atau layanan yang sama dengan kita. Strategi marketing kita harus meliputi alasan mengapa si pelanggan harus memilih kita dan bukan kompetitor. Setelah menemukan keunggulan kita, kenali pelanggan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkomunikasi. Beriklan secara rutin dalam jangka waktu tertentu memang merupakan cara cepat untuk mendapatkan perhatian konsumen. Tapi kita juga harus mengelola konten media sosial dengan baik agar konsumen tidak mudah lupa. Ikatan emosional dengan sebuah merek atau brand adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan bagi pelanggan maupun calon pelanggan. Terakhir adalah tingkatan kepercayaan pelanggan. Tingkatan kepercayaan pelanggan amat berpengaruh terhadap keberhasilan iklan digital hingga keseluruhan strategi marketing. Di tengah persaingan, kepercayaan dibutuhkan untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan bisnis. Strategi digital marketing memungkinkan sebuah bisnis untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan memanfaatkan media sosial. Setelah pelanggan percaya produk dan brand kita, sebagian besar akan dengan senang hati memberikan rekomendasi. Rekomendasi pelanggan di media sosial memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan iklan kita sendiri. Banyak orang lebih senang mendengarkan rekomendasi dari teman atau orang yang terkenal dibandingkan iklan dari sebuah brand. Pada akhirnya, kepercayaan pelanggan akan menghasilkan rekomendasi, lalu rekomendasi tersebut berpotensi meningkatkan sales atau penjualan kita. Perbedaan budaya. Budaya adalah seperangkap pola perilaku yang secara sosial dialirkan secara simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari masyarakat tertentu. Manusia tidak dapat dilepas dari budaya karena budaya merupakan perwujudan manusia itu sendiri. Apa yang mencangkut dalam satu budaya atau kebudayaan tidak akan jauh menyimpang dari kemauan manusia yang membuatnya. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.